Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Gimana semua sudah install aplikasinya? Ampun, Mbak. Semua sudah? Ampun, Pak. Ya. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita mau coba ini ya masuk ke VB-nya ya. Jadi tampilan VB-nya kalau bentar saya buka dulu ya. Ya, ini ya, kemudian new project ya. Pilih yang Windows form application. Maaf ini suaranya agak batuk ini, jadi suaranya kayak tenggorokannya rada serak. Tampilan awal seperti ini ya, kalau mungkin bisa dipraktekkan juga nih teman-teman yang ada di rumah. Ya, bisa dicoba sendiri kalau yang pakai laptop atau pakai PC di rumah, akan dicoba. Tampilan awal seperti ini. Di sini ini form designer, dan di sini ada properties ya, yang digunakan untuk mengatur objek yang ada di form di sini ya. Kemudian kalau untuk toolnya ya, tool yang ada di ini bisa ditampilkan di sini. Ini belum tampil di sini ya. Insert ya. Toolbox nih. Nah, toolbox ini nanti kalau ingin menambahkan objek yang ke formnya ini, nanti bisa mencari di toolbox di sini. Ini toolbox, ini properties, kemudian ini solution explorer. Nanti kalau ingin nambah form, nambah kelas dan seterusnya, nanti bisa di solution explorer. Properties ini untuk mengatur objek nanti ya. Objek itu bisa dipasang lewat tool di sini. Gitu. Nah, saya sama ada penjelasan tadi, solution explorer, properties Windows ya, ini ketiga tadi yang kita gunakan. Toolbox,
Solution Explorer, Property Windows. Ya, biasanya property ini kan untuk mengatur form, untuk mengatur label, untuk mengatur text box. Kalau pengen menambahkan form itu nanti bisa lewat menu Solution Explorer tadi, misalnya tambahkan di klik kanan projectnya, nanti muncul add, ya pilih new item, ya nanti bisa dipilih form. Oke, gitu. Nanti kita praktekkan dulu. Ya, nanti. Nah, di sini variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta ini, variabel itu tempat penyimpanan data sementara di dalam suatu program. Ya, ini wajib dideklarasikan. Pada waktu kita ingin menggunakan variabel, maka variabel harus dideklarasikan, wajib dideklarasikan. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka, ya. Misalkan ingin membuat variabel rata-rata, misalkan, ya tidak boleh 2 rata, gitu tidak boleh. Bolehnya di belakang angkanya, rata 2, berarti kan rata-rata artinya. Intinya tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, ya. Dipisah dengan spasi itu tidak boleh. Dipisahnya dengan garis bawahnya, underscore. Kemudian tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti simbol dan, simbol tanda seru, simbol khusus itu ya, tanda tanya, itu tidak boleh digunakan sebagai penamaan dalam variabel. Ya, biasanya dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci dim, ya, menggunakan kata dim. Kalau bisa saja public, ya, untuk memberikan kalau variabel dideklarasikan dengan public, maka variabel itu akan dikenal, biasanya dideklarasikan di modul, ya, biar variabel itu bisa dikenal di dalam satu project gitu, ya. Kemudian ada product, ya, product ini variabel yang hanya bisa diakses oleh kelas tertentu, misalkan, itu dideklarasikan dengan kata product. Kemudian privat, ya, ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, ya. Ini beda, ya, privat. Oke, ini yang bisa dilihat, ya, ada kata kunci statik, ada dim, ada privat, ada public, ada global. Kemudian konstanta. Konstanta ini variabel yang sudah mempunyai nilai, ya, yang sudah mempunyai nilai sejak awal pendeklarasian. Kalau tadi variabel belum diberi nilai dari awal, jadi nilainya bisa berubah-ubah, ya. Tapi kalau konstanta ini nilainya tetap, karena sudah diberikan nilai awal sejak awal di pendeklarasian, jadi nilainya tidak akan berubah, nilainya tetap, ya. Jadi ditentukan di awal pembentukan kelas, itu konstanta. Jadi nilainya tetap karena sudah diberikan nilai di awal. Ini nanti tipe data. Kalau lagi variabel ini tipe data di Visual. Ini ada beberapa tipe data, yang ada integer, long, single, double, currency, string, ya, boolean, date, dan seterusnya. Nah, ini tipe data. Kalau Anda kita mau menggunakan angka-angka bulat, ya, bilangan bulat itu bilangan yang tidak mengandung desimal, ya, titik koma, ya, tidak mengandung koma, itu berarti bulat, angka bulat. Itu bisa menggunakan tipe data integer atau long, ya. Jadi itu angkanya bulat. Nah, bulat itu bulat itu utuh, ya, tidak mengandung desimal, ya, tidak ada desimalnya. 1 ya 1, 2, 3, 4, 5, tidak 1,5, tidak 1,33. Kalau sudah pakai koma, nah itu bukan di bilangan bulat, ya, tidak boleh menggunakan integer atau long, tapi menggunakan single atau double. Ya, single atau double ini tipe data untuk bilangan pecahan, yaitu bilangan desimal, ya, bilangan desimal. Currency biasanya untuk uang, ya, untuk mata uang, ya, itu bisa menggunakan currency. String untuk tipe data string, ya, karakter dengan jumlah yang banyak, misalkan nama, alamat, ya, itu bisa menggunakan string. Bit ini angka bulat tapi nilainya hanya 0 sampai dengan 255 saja. Boolean tipe data yang nilainya 2 saja, yaitu benar atau salah, true atau false. Jadi kalau Anda menggunakan tipe data dengan tipe variabel dengan dideklarasikan dengan tipe datanya adalah boolean, maka nanti nilainya benar atau salah. Date jelas, ya, tanggal, objek kalau nanti referensi objek, dan seterusnya.
Kemudian ini operator matematika ada perpangkatan, ya seperti itu ya, simbol perpangkatan. Nah, misalkan Anda pengen 2 pangkat 5, berarti simbol pangkatnya pakai seperti itu. 2 simbol pangkat itu 5, berarti 2 pangkat 5. Kemudian ini pengurangan atau bisa negatif, kemudian perkalian, ya bintang itu perkalian, kemudian pembagian yang di atas itu yang seperti ini pembagian hasilnya adalah bisa pecahan, ya. Pembagian hasilnya bisa pecahan. Artinya misalkan 10 dibagi 3, pasti kan tidak utuh. Ya, ketemu 3,33 misalkan ya. Itu pembagiannya dengan kalau pembagian dengan seperti ini, maka nanti 10 dibagi 3, maka hasilnya 3,333. Tapi kalau pembagian dengan ini, maka ini hasilnya utuh. Pembagian hasilnya utuh. 10 dibagi 3 dengan pembagian yang seperti ini, maka hasilnya hanya 3. Tidak ada komanya. Karena dia pembagian dengan nilai integer. Nilai integer itu adalah nilai utuh, ya, bukan tidak mengandung desimal. Mod itu modulus sisa hasil bagi. Misalkan 10 mod 3. 10 mod 3 berarti 10 dibagi 3 sisa 1, berarti hasilnya 1. 10 mod 3 adalah 1. Ya, tahu ya, modulusnya adalah sisa pembagian. Jadi misalkan 10 di mod 3, berarti 10 dibagi 3 dapat utuhnya 3 ya, sisa 1, berarti modnya adalah 1, sisa pembagiannya 1, berarti 10 mod 3 hasilnya 1. Kemudian ini penjumlahan, jelas biasa ya, penjumlahan, ini pengurangan biasa. Ini kalau pengen string digabung bisa dengan simbol ya, simbol seperti ini, menggabung string ya, 2 string ini digabung seperti ini, simbol dan. Ini operator perbandingan ya, sama dengan, tidak sama dengan seperti ini ya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini simbol-simbol tapi nanti digunakan untuk operator pembanding. Biasanya di logika percabangan nanti ya, biasanya if x x sama dengan apa, x lebih besar apa, x tidak sama dengan apa misalkan. Jadi biasanya untuk operator pembanding nanti bisa menggunakan simbol atau operator pembanding seperti ini. Ini operator logika ya, not, and ya, kemudian or ya. N itu dua kondisi, jika digabung dengan n, maka apabila kedua kondisinya itu bernilai benar, maka baru akan dijalankan karena n. Or salah satu, or else ya. Kalau dulu pernah di semester berapa, 1 atau 2 ada algoritma ya, algoritma pemrograman mestinya pernah disampaikan, atau logika matematikanya. Ini latihan 1, coba kita desain seperti ini. Nanti caranya seperti ini ya, saya contohkan 1, kemudian nanti teman-teman semua untuk dikerjakan sendiri ya, coba sendiri di komputer masing-masing, nanti hasilnya bisa dikirimkan. Jadi karena untuk ini tidak mungkin kan kita online ini sampai posisi. Jadi ini nanti saya berikan contoh. Misalkan saya akan menyontohkan di sini nih ya, yang merah sama yang tebal ini. Nanti untuk yang kuning, hijau, biru atau italic, underline, dan strike out ini nanti bisa dicoba. Baik, kita kembali ke sini dulu ya. Tampilannya seperti ini ya, seperti di soal ini. Sebentar. Oke. Ini ya formnya 1. Oke. Nah, ini sama buka ini. Ini teks ya, ini teks. Ya. Berarti ini pakai label, teks itu, kata teks itu pakai label, kemudian yang ini pakai text box. Jadi seperti ini, bisa dilihat atau bisa sambil dipraktekkan juga. Ini pakai label ini ya, ini toolboxnya di sini. Jadi kalau teman-teman belum muncul, bisa dimunculkan lewat menu view, ada toolbox di sini. Toolbox bisa dimunculkan. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini. Ini pakai label ya, kita pakai label ini, klik label, taruh di sini. Ya. Ini tertulis label 1 ya, ini bisa diganti, menggantinya ini di mana? Di properties di sini, di properties ini. Yang di teks ini diganti saja. Nah, teks ya. Nah, ini teks. Oke, kemudian text box ya, sebelahnya pakai text box yang di sini nih. Di kontrol ini text box. Nah, ini ya, nanti pakai ini. Anda klik di sini, Anda akan tampil di sini ya. Nah,
bisa dibesarkan. Oke. Kemudian yang di bawahnya tadi pakai label ya, yang di sini tadi coba kembalikan ini. Nah, ini pakai label 2. Kalau ini tadi kan label 1. Ini label 2. Ya, label 2 pakai ini lagi, label ya, label. Taruh di sini ya. Nah, ini agak dibesarkan boleh. Misalkan fontnya mana ya, sebentar. Fontnya nih ya, font berarti font ini ya, berarti 14 misalkan ya. Ya nih. Pakai font diganti font size-nya diganti 14 biar agak besar ya. Jangan lihat. Oke, ini seperti ini. Ini text box-nya di sini tadi. Ini text box-nya. Ini text box, pakai yang ini text box. Kalau yang ini tadi pakai label ya, label yang ini. Pakai label yang ini, kemudian kita ganti namanya text. Ya. Oke, kemudian ini yang warna font style ini dia pakai group box dulu ya. Group box seperti ini bisa dilihat. Ini sebentar agak saya lebarkan di sini. Ya pakai group box di sini, di toolbox-nya di sini nanti. Ini ya group box. Ini klik group box. Taruh di sini ya. Nah, oke, sebentar. Push. Ya. Ini tertulis group box 1 itu bisa diganti warna tadi ya. Tadi kan namanya warna. Nah, ini ya. Warna. Nah, kemudian di dalam grup box-nya ini kan ada pilihan ini, ada pilihan merah, kuning, hijau, biru. Itu pakai radio button. Ya, ini pakai apa? Pakai radio button. Radio button yang ini ya. Radio button, kita cari yang radio button ini. Kita klik di sini ya, tempel di sini nih. Ya. Nah, ini diganti teksnya diganti merah, gitu kan ya. Merah. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Kuning, hijau, biru. Saya tak contohkan yang merah dan kuning ya, nanti yang hijau biru ditambahkan sendiri. Ini mana tadi? Sebentar, mana ya? Radio button ini ya, ini tambahkan di sini. Oke. Ini kuning ya. Kuning. Oke. Oke, sekarang coba di sini dulu yang warna ya. Jadi pada waktu simulasinya seperti ini, misalkan ini nih kita jalankannya di start di sini ya. Ini ada tombol start. Nah, jadi gini, misalkan nanti ini kan jalan ini, ya, misalkan ini saya tuliskan coba. Ya. Nanti kalau diklik merah di sini, nanti label 2 ini akan menjadi coba dan warnanya merah. Coba, teks coba ini akan label 2 ini akan tertulis coba sesuai teks yang kita masukkan di teks ini coba. Jadi nanti label 2 dia akan tertulis coba dan warnanya merah gitu ya. Warnanya apa? Merah. Jadi kodenya di mana? Kodenya di sini. Pada waktu kita memilih apa namanya merah di sini. Merah ini adalah radio button ya. Berarti pada waktu kita ngeklik pilih radio button merah ini. Jadi kodenya di sini. Jadi kita stop, keluarkan. Ya. Oke. Jadi kodenya di sini ya. Kodenya di sini. Coba perhatikan kodenya di radio button merah ini. Jadi ya diklik 2 kali ya sehingga muncul privat sub radio button 1 ya. Nah, ini radio button 1 cek change ya. Kemudian kita klikkan ya, pada waktu diklik maka kan label 2 ya, tadi kan label 2 tuh, label 2 titik teks ya, titik teks sama dengan apa ya, berarti label 2
titik teks itu isinya sesuai dengan teks berapa? Teks huruf kecil aja ya. Teks teks box berapa? Teks box 1 kan tadi. Teks box 1 titik teks. Ini kan. Nah, berarti kan pada waktu diklik ini, itu label 2 teksnya ini sesuai dengan isinya dari teks box 1 titik teks ini. Dengan ya. Tuh. Kemudian warnanya merah. Warnanya merah berarti label 2 titik warna itu berarti for color ya. Color itu apa? For color ya. For color sama dengan apa? Cari yang colornya Pak. Colornya merah itu apa? Merah itu red. Ini. Nah, ini. Sehingga kalau kita coba run ya, dijalankan lagi. Nah, misalkan coba tadi ya, coba. Nah, kalau kita klik ini ya, merah. Nah, ini coba dan warnanya berubah menjadi apa? Merah. Gitu ya. Nanti kalau diklik kuning, ya ini berubah menjadi kuning. Jadi kodingnya di radio button kuning berarti kodingnya nanti sama seperti tadi ya. Ya. Nah, ini sama seperti ini. Tinggal di copy saja, nanti diganti apa? Diganti kuning ini bisa di copy ya. Sebentar ya. Wah, masku agak sulit. Ini copy ya, terus taruh di kuning ya. Kuning, klik 2 kali ya kuningnya. Red, nah ini diganti apa? Rednya diganti kuning itu apa? Yellow. Ya, coba kita jalankan gitaran. Oke, kita coba. Ini merah, ini kuning. Ya, kuning kan agak enggak jelas ya. Nah ini kuning, seperti inilah. Itu nanti yang ini dilanjutkan sendiri yang warnanya apa? Hijau biru dilanjut sendiri. Oke, sekarang yang font style. Oke, nanti tambahkan group box lagi ya. Group box. Ya, tambahkan ini sebelahnya sini ya. Selesai. Udah Bu. Oke, Ya. sekarang lagi Ini ya. apa? Font style ya. Nah, ini di teksnya diganti font apa? Font style. Oke, font style. Pakai radio button juga ya, sama radio button. Apa tadi? Bold, italic, underline, dan style. Nah, ini saya contohkan yang bold. Bold. Terus italic ya. Oke. Ini ya, oke. Jadi pada waktu nanti di klik bold, nanti ini label 2 ini akan menjadi teksnya itu akan menjadi tebal ya, bold kan tebal ya. Jadi gini, klik di sini, codingnya agak nutupi ini ya. Ya, label berapa tadi? Label 2 ya, label 2 titik font sama dengan new font dalam kurung label 2 titik font koma font bold ya. Nah ini nah ini coba ya, mudah-mudahan betul nih. Ya, ini misalkan coba ini merah terus ditebal. Nah ini tebal lah, ini tebal ini. Dan nanti kalau diklik italic
ya berubah menjadi apa, italik itu apa, miring ya. Nah, miring kita coba sekarang. Kita ganti apa, di ini yang italik, diklik ya di sini label 2 titik font sama dengan new font, new font dalam kurung label 2 titik font koma apa, italik ya. Lu dicoba dulu sing ini ya, bikinan lagi, coba lagi. Oke. Nah ini misalkan dicoba, ini besar ya, coba merah bold atau italik. Nah seperti ini, itu kira-kira. Nanti yang lain dicoba sendiri, itu latihan 1. Ada pertanyaan dulu? Weh, ada pertanyaan weh? Menengahnya turu weh. Ada Pak. Apa? Untuk yang radio button itu kan pilihan. Kan yang powerpoint tadi checkbox itu kan bisa memilih lebih dari 1. Ya, kalau checkbox bisa memilih lebih dari 1. Terus niku kodenya pripun? Kodenya kalau checkbox ya pakai nanti kalau sudah sampai di logika percabangan kita gunakan apa? Kita contohkan ya. Itu biasanya digunakan untuk logika percabangan. Misalkan if radio button 1 cek, jika memilih radio button 1 itu mau apa, atau jika apa namanya, apa tadi, checkbox ya, jika checkbox 1 itu dipilih apa yang akan terjadi. Biasanya digunakan untuk di logika percabangan. Memang kalau radio button kan pilihannya hanya harus milih salah satu karena pilihan option ya, opsional. Kalau checkbox itu bisa milih lebih dari 1. Biasanya penggunaan untuk apa? Kalau radio button biasanya jenis kelamin. Kan tidak mungkin kan jenis kelamin pakai checkbox. Maksudnya jenis kelamin ini loro, ya, milih loro ya. Nah, itu biasanya pakai radio button. Kalau hobi misalkan, hobi kan boleh milih lebih dari 1. Hobinya sepak bola, hobinya sepak bola dan voli dan apa lagi gitu kan bisa milih lebih dari 1. Berarti pakai checkbox. Nah, itu mau nanti disesuaikan di pemilihan apa, penggunaan checkbox dengan radio button. Checkbox digunakan untuk apa? Digunakan kalau pilihan itu bisa boleh memilih lebih dari 1. Tapi kalau radio button itu hanya apa namanya, digunakan untuk memilih hanya salah satu saja. Tidak boleh memilih semuanya. Nah, itu pakai radio button. Itu Mas ya. Saya mau minjem dulu. Ya. Yang lain ada enggak? Belum ada ya? Oke. Sekarang yang ini aja ya. Nah, ini sekarang yang ketiga ini aja. Yang kedua dulu makan aja ya. Ini gampang. Yang ini aja nih. Nah, ini. Sekarang ini untuk apa, penggunaan operator aritmatika tadi ya. Bikin form baru. Caranya bikin form baru ya. Ini kan form 1 ini form 1 ya. Oh ya, caranya nyimpan tadi sudah di save ya. Ini bisa disimpan dulu ya. Kalau mau ini biasanya dia defaultnya adalah di mana, C ya, di drive C di ini ya, di sini. Nah, kalau Anda pengen ganti ya silakan diganti sendiri. Nah, ini saya tak taruh di sini ya. Di sini kemudian saya bikin di sini ya, di folder latihan ini di Windows Application 1 di sini ya. Nah, di sini tak taruh di sini. Nah, ya, form 1. Kalau jenengan mau ditaruh di yang lain ya silahkan dipilih sendiri karena saya sudah arahkan di situ tadi ya. Sudah tak taruh di situ. Oke, itu cara menyimpannya. Dan kalau pengen menambahkan form baru, klik di sini ya, di project ini ya.
atau di Windows application ini klik kanan, kemudian pilih add new item ya, new item, kemudian pilih yang Windows Form ini ya. Ya, ini form 2 ya, tambah form. Iya toh Kak, udah pergi. Sebentar, anak saya baru. Ya, ini form 2 ya, jangan seperti itu. Kemudian kita mau desain seperti ini nih. Bilangan 1, bilangan 2, hasil operator nih ya. Oke. Oke, kita ini. Ya. Sebentar, toolbox-nya mana tadi? Ini, ya ini toolbox-nya ya. Pakai label. Bilangan 1. Ini terus bilangan 2 pakai label. Kemudian ini di sebelahnya pakai text box ya, hasil dulu ya, hasil pakai label dulu ya, hasil di sini. Ini pakai hasil, pakai text box ya di sini ya, text box ini. Mama lagi Text box sibuk. di sini. Ya, Kerja. text box kedua di sini dan text box hasil di sini. Oke, nanti ditata sendiri yang rapi. Ya, oke. Kemudian ini ya, ini operator ini pakai group box tadi seperti tadi ya, pakai group box tadi. Mana itu group box ini ya. Nanti saya contohkan yang ini, yang lainnya dicoba sendiri ya. Saya contohkan yang operatornya yang ini penjumlahan dan apa? Penjumlahan dan ini yang modern ini aja. Ini nanti yang lain bisa dicoba kan sama. Ini operator ya. Oke. Oke, pakai radio button ya, pakai radio button ya karena milih sama satu, bukan checkbox. Anda harus milih mau menggunakan apa, operasi apa, permaklian, pembagian atau perkalian gitu ya. Radio button sini. Saya contohkan 2 ya di sini ya. Oke, ini penjumlahan plus. Kemudian mencontohkan yang mana? Yang pembagian ini, yang pembagian ini tadi kalau ada 2 bagian seperti ini, garis pembagian seperti ini itu hasilnya adalah pembagian yang apa tadi? Yuk, masih nggak ada? Karena ada 2 model pembagian tadi kalau dilihat di operator matematika kembali. Nah ini pembagian seperti ini adalah pembagian yang hasilnya pecahan ya, bisa pecahan. Kalau pembagiannya seperti ini, garis miring seperti ini, pembagian tapi hasilnya integer atau bulat. Ya. Jadi saya contohkan nanti di sini 2 ya, yang seperti ini, seperti ini, dan satu lagi. Nanti bisa dilihat bedanya. Ini ya. Oke. Oke, sekarang yang pertama nih, yang penjumlahan plus. Jadi artinya pada waktu kita memasukkan nilai di bilangan 1, bilangan 2, nanti diklik radio button plus ini, nanti hasilnya adalah penjumlahan dari bilangan 1 dengan ditambah dengan bilangan 2 gitu kan ya. Hasilnya seperti itu. Kalau diklik bagian seperti ini, maka hasilnya pembagian yang tadi ya. Pembagian hasilnya pembagian yang bisa pecahan kalau nilainya pecahan. Kalau yang ini nilainya hasilnya
Pembagian seperti ini berarti hasilnya bulat. Meskipun nilainya sebenarnya pecahan, tapi karena pembagian dengan menggunakan seperti ini, ya, maka nilainya akan bulat. Baik, kita contohkan yang penjumlahan dulu. Diklik yang di penjumlahan. Klik. Nah, ini harus menggunakan variabel. Ya, kita gunakan variabel. Variabelnya ada bilangan 1 ya. Tadi bilangan bil 1, bil 2 hasil. Ya, lalu kita variabelnya bil 1, bil 2 dan hasil, gitu ya. Nanti kita definisikan dengan kata kunci dim ya tadi ya. Dim bil 1 bil 1 s dipejatannya apa? Kalau untuk penjumlahan ya kita integer saja ya, integer. Kemudian dim bil 2 s integer juga ya, integer. Kemudian dim hasil s integer. Oke. Ya, jadi variabelnya bil 1, bil 2 dan hasil. Kemudian nilainya variabel bil 1 itu sama dengan nilainya text box 1 sini ya. Kemudian nanti nilainya variabel bil 2 itu nilainya sama dengan text box dari text box 2 ini ya. Nah, kita kita buka di sini. Jadi bil 1 sama dengan, tapi ingat teks itu nilainya adalah string, harus dirubah dulu menjadi numerik ya, karena kan data yang diinputkan di text box itu nilai defaultnya itu value-nya adalah karakter atau string, maka harus dirubah menjadi numerik. Jadi dengan perintah file ya, file itu perintah untuk mengkonversi dari tipe data string atau karakter menjadi angka. Jadi file text box 1.text. Nah ini ya, jadi bil 1, variabel bil 1 itu nilainya sama dengan nilainya yang dimasukkan di text box 1, tetapi sudah diubah menjadi numerik karena dia harus numerik kan untuk operasi aritmatika. Kemudian nilainya variabel bil 2 itu nanti sama dengan file ya, text box 2.text. Nah seperti ini ya, ini kemudian hasil. Sekarang variabel hasil sama dengan berarti apa ya, bil 1 ditambah dengan bil 2 ini. Nah itu sudah tertampung di variabel hasil. Kemudian baru variabel hasil ditaruh di mana, dimunculkan di text box berapa, text box 3, berarti text box 3.text ya sama dengan hasil ya, nilainya hasil seperti ini lah. Kita coba ya. Ini karena ini kalau kita run ya, coba kita run, itu yang jalan adalah form 1 tadi, karena sudah ada 2 form, maka untuk kalau kita ingin menjalankan form yang mana yang kita mau kehendaki, maka harus dirubah dulu ya. Caranya seperti ini untuk berubah ya, menu project ya, lewat menu project, kemudian ini Windows Application 1 Properties ya, diklik ya, kemudian dipilih ini ya, signing formnya ini diganti form berapa yang mau dijalankan. Kalau mau menjalankan form 2 berarti pilih form 2. Oke ya, oke, kembali ke atau langsung di start ya. Kalau start itu langsung di start ya, ini sudah kembali ke yang jalan adalah form berapa, form 2 mana tadi ya. Ini ya, sudah form 2 ya. Ini misalkan 10.3 nah, ini diklik dipilih ratu button atau pilihan yang plus. Nah, ini jadi 13, penjumlahannya jadi 13. Nah, nanti sama yang harus diklik ini ya, ini pembagian 10 dibagi 3. Kalau pembagian dengan seperti ini hasilnya ya, hasilnya pembagian bila 10 dibagi 3 itu kan pecahan ya,
Nah, ini kalau dibagi dengan seperti ini hasilnya pecahan, berarti 3, berapa? 3,33 gitu ya. Tapi kalau pembagian dengan ini maka utuh ya, 10 dibagi 3 ya hasilnya tetap 3. Kalau pembagian seperti ini gitu ya. Oke, kita contohkan yang kedua yang ini ya, yang ini pembagian yang hasilnya pecahan. Maka harus memilih tipe datanya juga harus yang pecahan ya. Ini kita coba diklik 2 kali ya, sama dim pil 1 S ya, harus pilih pecahan apa tadi, single. Terus dim pil 2 S single, kemudian dim hasil S single. Nah, kan sama caranya, pil 1 sama dengan file dari teks box 1 titik x, kemudian pil 2 titik x ya, sama dengan file dari teks box 2 titik x ya, kemudian hasil sama dengan pil 1 bagikan gini ya, bagi gini pil 2. Nah, ini kan pembagian dengan ini pembagian ini ya. Kemudian baru ditaruh di text box di berapa? 3 ya, 3 titik teks sama dengan hasil ya, ini kita coba ya, kita coba 10 bilangan 1 bilangan 2 3. Kalau ini dijumlah 13, kalau dibagi 3,333 ya. Tapi kalau pembagian dengan ini nanti hasilnya 3 utuh hasilnya. Kita coba ini ya, kita kopikan saja, nanti yang variabelnya saja yang diganti, dirubah ya. Kita copy, taruh di sini ini, tapi harus tipe datanya integer ya, integer karena hasilnya utuh. Dibalik gini ya. Oh, kayak gitu ya. Kamu pintar ya. Kamu orang kaya. Iya, 10 aku 3. kaya. Ini penjumlahan di pembagian hasilnya pecahan, di pembagian hasilnya utuh. Nah, ini hasilnya utuh, 10 dibagi 3 hasilnya utuh. Karena hasil ini sebagai seperti adalah pembagian yang tanpa menghasilkan desimal, itu desimalnya dihilangkan gitu. Itu kemudian nanti yang lain dicoba sendiri caranya seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mas? Jadi rumah lah. Oh ya. Sudah ada enggak ini? Kok ada diem? Boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Misalkan untuk yang pendeklarasian variabel bilangan itu bentuknya integer, tapi untuk pembagiannya pakai pembagian yang awal. Tulis bisa aja. Hasilnya Hasilnya dia tidak akan muncul ini, muncul tidak muncul komennya, nggih? pecahan. Ya, jangan muncul pecahan. Yang jelas nanti kalau pengen pembagian, kalau yang pembagiannya yang ini misalkan tak ganti single ya. Single itu kan tipe data pecahan ya. Nggih. Ya Mas ya, single. Ya tetap hasilnya nanti adalah utuh. Ya, singlenya sama, kita samakan.
10, 3. 13, ini 3,33. Ini tetap utuh. Padahal tipe datanya single ya. Karena memang pembagian seperti ini tuh pembagian yang hasilnya utuh, Mas. Jadi tidak desimal. Tapi kalau yang di sini nanti ini tipe datanya diganti bukan single. bukan single ya, coba ya. Integer yes integer semua ya. Kita coba 10, 3. Ini penjumlahan, ini pembagian. Ini 3. Kenapa? Karena tipe datanya integer. Integer itu adalah tipe data apa? Bulat, bukan utuh. Seharusnya kan ini pembagian seperti ini kan menghasilkan nilai yang pecahan kan? Karena tipe datanya dia menggunakan tipe datanya utuh, integer, maka ya utuh hasilnya. Gitu loh. Jadi ini sama ini tidak ada bedanya. Nah, seharusnya kan ini beda. Ini kan dia pembagian tapi hasilnya itu bisa pecahan. Nah, tapi karena dia didefinisikan dengan tipe datanya yang integer atau bulat, maka hasilnya bulat. Sehingga tidak ada bedanya. Makanya harus bisa memilih tipe data. Oh, nanti kira-kira saya itu hasil pembagiannya ini adalah hasilnya pecahan, ini nanti bisa menghasilkan pecahan ya. Jadi tipe datanya jangan memilih tipe data yang utuh untuk bilangan bulat. Nanti tidak akan ketemu desimalnya. Paham ya? Iya. Jadi harus misalkan persenan ya, diskon itu pasti dia tidak akan utuh. Gitu. Diskon itu kan 5%, berarti kan 5/100. Kalau sudah ada pembagian per seperti itu, berarti pasti dia itu tidak akan utuh. Maka Anda harus memilih tipe data yang bukan utuh, bukan integer. Harus memilih tipe data yang mengandung nilai desimal, yaitu single atau single ya, single. Itu Mas. Jadi harus jeli memilih tipe data, terutama yang angka ya. Mana yang seharusnya itu utuh, bilangan utuh, mana yang harus itu pecahan. Itu Mas. Gitu ya. Ini harusnya single biar hasilnya pecahan. Itu pembagian seperti itu pembagian yang nilainya bisa pecahan kok. Tapi kalau yang pembagian yang di bawah tadi itu memang utuh, hasilnya utuh, pembagian yang terbalik tadi ya. Diberi tipe data ini kan diberi tipe data ya, ini loh, kalau ini diberi tipe data single pun ia tetap hasilnya utuh karena memang pembagian seperti ini adalah pembagian yang utuh gitu Mas. Berarti ini tetap utuh padahal dia diberi tipe data single pecahannya tipe data pecahan, tapi karena pembagian ini tetap utuh, ini desimal gitu Mas ya. Iya Pak. Yang lain cukup? Oke, mungkin itu nanti yang itu dilanjut sendiri ya. Oke, nah, sekarang ini tugas ini sama tugas ini ya. Yo karo dikembangkan diri. Selain yang Anda coba yang latihan 1, 2 tadi, sekarang nanti juga silahkan dikerjakan ini juga. Kalau tidak bisa dicoba dulu gitu. Nah, ini lama menginap berapa, harga sewa kamarnya berapa, dimasukkan angka, biaya sebentar. Harga sewa per hari berapa, kemudian biaya sewa yang harus misalkan ini lama menginapnya 3 hari, nginap 3 hari, nginap 3 hari, lama menginapnya 3, harga sewa per harinya 100.000, berarti biaya sewa kamarnya kan 3 hari dikalikan 100.000, berarti 300.000.
bayarnya berapa ya, misalkan bayarnya 300.000 berarti kembalinya 0 gitu loh. Paham ininya? Nah, sekarang Codingnya berada di apa namanya, mana codingnya berada di untuk mencari biaya sewa kamar, berarti codingnya berada di ini harga sewa atau lama menginap, itu diberi coding untuk menghitung biaya sewa ya. Biaya sewa itu sama dengan harga kamar per hari dikalikan lama menginap. Sedangkan untuk menghitung apa namanya, menghitung kembalian itu berada di jumlah bayar ini. Jadi untuk kembali itu jumlah itu biaya sewa ya. Jumlah kembali itu dihitung dari apa? Jumlah bayar, maaf. Jumlah bayar dikurangi biaya sewa. Jadi jumlah bayarnya berapa? Misalkan tadi per hari lamanya 3 hari, harga sewa per harinya 50.000, berarti ketemu biaya sewa kamarnya 150.000. Kemudian dia memasukkan membayar 200.000, pakai uang 200.000, berarti nanti kembalinya 50.000 gitu. Itu dikembangkan sendiri dengan di soal itu. Itu kira-kira untuk malam ini, hari ini. Silakan nanti dicoba ya. Dicoba di sendiri ya dengan apa namanya? Sambil tiduran nih, nyobok karo tiduran ya iso ya. Ya ada pertanyaan, Mbak? Enggak, Mbak. Pak, Ya, Mas Said. ini kok Pak, contoh codingnya untuk tugasnya gimana Pak? Ya? Contoh coding untuk tugas. Ya, tugas ya ora nek contoh coding itu dikerjakan dengan yang tadi disampaikan tadi, dengan simulasi-simulasi yang tadi dicontohkan. Habis ini nanti tak kirim ini nih, rekaman ini tadi, ini kan tak rekam tadi, nanti bisa dikirim ini. Sama materinya ini tak kasih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh namanya tugas ya udah ada contohnya. Ya Anda kerjakan seperti ini dikerjakan. Ini soalnya tuh. Dikerjakan dulu sebisanya, minggu depan kalau masih bingung bisa ditanyakan. Itu Mas Said. Nggih Pak. Tugas kok njaluk contoh coding ini. Ya digarap dhewe wis dicoba dulu gitu loh. Mana ya? Nggih, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin habis ini saya share ininya dulu. Ini, kalau yang ini tadi kan silahkan dilanjut sendiri. Tadi yang sudah tak contoh nih yang kelas sama yang ini sama yang ini. Yang ini dicari sendiri, mood ini cari sendiri. Ini dan untuk simbol dan ini nanti tertulis. Ini menggabungkan dua apa namanya? Dua string. Jadi nanti misalkan ini 10, ini 3, bilang 1 10, ini 3, kalau diklik simbol nanti hasilnya itu 3 13. Tapi apa? Ya 10 3 digabung. Angka 10 dan 3 itu digabung dengan menggunakan simbol ini. Ya. Nanti kalau di captionnya agar muncul simbol dan 2 kali masukkan simbolnya dan ya. Ini misalkan ini. Di button. Ya. Nah, di text box-nya di sini. Ini simbol dan-nya kalau sekali tidak tampil. Nah, kosong. 2 kali ya simbol dan-nya diberi simbol dan 2 kali baru bisa tampil. Ini. Gitu ya. Jadi di captionnya simbol dan-nya 2 kali. Terus nanti diisi sendiri codingnya saya sama seperti yang dicontohkan tadi, dicoba sendiri. Jadi intinya kalau simbol dan ini menggabung dua karakter itu. Jadi nanti kalau bilangan 1 dimasukkan misalkan seperti ini nih. Ya ini 10, ini 3. Kalau diklik ini itu hasilnya tidak 13 tapi gini, 10 3 gini hasilnya.
angka 10 dengan 3 digabung jadi 10/3 gini, bukan 13 gitu ya. Itu penggabungan. Oke, gitu. Oke, silakan nanti dicoba sendiri, kalau nanti bingung bisa apa ditanyakan. Oke. Oke gitu ya. Udah malam. Iya, Pak. Oke. Nah, ini harus banyak latihan, banyak mencoba. Mohon maaf, Pak. Ini nanti Oke. untuk videonya di-share seperti kemarin tuh, ya, Pak. Ya, nanti saya share. Habis Oh, ini ya, untuk setelah saya pembelajaran. share, ya saya share di Google Classroom lagi ya. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat sambil mencoba-nyoba ya. Habis ini segera saya share. Oh ya, presensinya sebentar ya, sebentar. Absensinya itu sebentar ya. Iya, Pak. Belajar buat aku. Tadi ngepres. Nah, makanya. Nasib. Minggu kemarin itu juga belum absen ya, belum tak kasih link presensi ya. Belum. Nah, Sepertinya belum, Pak. makanya lupa saya itu mau ngasih itu, lupa. Nanti sekalian saja lah, lah. Bentar ya, anu dulu, saya lupa nyarinya, tak taruh di mana. Iya, Pak. Ini pada di rumah pada ngapain? Masih Di rumah, kerja, Pak. Pak. Loh, saya kerja. Ya ini saya kerja nanti, Pak. Ambil jamel, Pak. Dinas sosial, Pak. Ya, Dinas Kita sosial. makan, Pak. dinas sosial. Kerja apa, Mas? Input, Pak. Input apa? Data kemiskinan. Nanti, Pak. Data kemiskinan. Iya, Pak. Hmm. Pansos, Pak. Tekan jam biru. Ini Besok pagi. Tekan esok. lembur. Iya. Semangat. Mantep. SD bojone, Mbak. Makasih. SD bojone. Sampun, Pak. Padahal lu Anak 2. ya bojone terus ditinggal ngono kuwi. Sakit. Alhamdulillah. Sudah tahu, Pak, resiko pekerjaan Wah, seperti ini. ya repot nih, Pak. Hah? Ya, enggak, Pak. Oh, lah ya. Demi kemaslahatan Oh, bersama. ngono ya. Oh iya. Siap. Iya. Ya asli ini Wonogiri apa ini, Mbak? Saya Wonogiri, Pak. Asli? Kota, Pak. Asli ini. Oh, asli Wonogiri. Ya. Nah, iya. Dekat juga sama kantor, Pak. Hah? Dekat? Dekat juga. Bisa. Itu memang sip-sipan gitu toh Coba kerjanya. Enggak, karena ini aplikasi dari pusat itu dibukanya hanya hari ini aja. Oh, harus selesai hari ini ya. Ya. Nanti per jam 00, Pak. Oh, sebelum jam 00 harus sudah selesai gitu ya. Ya, ini Mantap, sudah mantap. selesai. Oh, sudah selesai, tinggal pulang ya. Ya, nunggu. Siapa? Bentar ya, sabar lah, udah ada cek lali lah. Nah ini guys, ini tuh tisu basah. Tisu basah itu bisa buat bisa buat berpikir. Satu gelas. Pintar, coba ya pakai ini. Pintar, ada sensor. Jadi juga sembuh. Nah, kalau mau disembuhin, kayak
Liane do kerja ya, nenek sing do kerja apa cuma Mbak Anu, Mbak siapa namanya? Aprilia, Pak. Mbak Aprilia atau apa? Ya ada lagi yang Nah, ini kerja. guys bekasnya. Nanti Nah, ini nah, masih ini bekasnya kami semua ya. terus kami kerja. Oh, oh, Ya itu temen juga, Pak, operator, Pak. oh ya cak gawean. Enggak. Saya yang di kecamatannya, Mas. Tuh link presensinya wis tak share ya, nang Oh, di siap, situ di siap. chat itu, di chat itu data share link presensinya absen di situ ya. Nanti untuk link tugasnya saya upload lagi. Setelah ini saya upload itu apa untuk apa materinya. Oke, itu ya, udah ya. Nah, terusun, Pak. Ya, Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.